Halo Lur, balik lagi kita akan mereview alur cerita film untuk menemani kalian beberapa menit ke depan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Lascive yang tayang pada tahun 2014. Berkat penampilan apiknya sebagai tokoh utama di film ini, Juliana Harkavy mendapatkan penghargaan Best Female Performance Horror Movie pada tahun 2016. Di tahun yang sama, Anthony Di Blasi sebagai sutradara dinobatkan juga sebagai Best Direct Release Horror Movie versi iHorror. Di IMDb secara keseluruhan film ini memiliki rating sebesar 5,8. Namun, Anda mesti ngingetin dari awal ya Lur. Film yang akan kita bahas kali ini cukup banyak menampilkan adegan jump scare-nya. Jadi, buat kalian yang merasa kurang nyaman dengan adegan tersebut, mending nontonnya sambil ngopi aja ya, biar rileks. Oke Lur, tanpa banyak gunaan itu ini lagi, ini dia storyline selengkapnya. Jessica Lauren adalah seorang perwira polisi pemula yang pada tugas pertamanya diperintahkan untuk mengambil giliran terakhir berjaga di kantor polisi sebelum kantor tersebut ditutup secara permanen. Ibunya sempat menelpon untuk memohon padanya agar tidak mengambil pekerjaan itu. Ia merasa khawatir karena ayahnya yang juga seorang petugas polisi terbunuh ketika ia sedang bertugas. Namun setelah meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja, ia pun datang dan masuk ke kantor polisi itu. Hello? Suasana di kantor polisi itu cukup sepi. Tak lama kemudian, Sersan Cohen datang dari arah ruang tahanan. Ia menyuruh Jessica untuk berhenti dan berbalik. Jessica pun menjelaskan bahwa ia adalah polisi yang ditugaskan di sini untuk mengambil giliran berjaga. Setelah berbincang beberapa saat, Sersan Cohen pun kemudian memimpin tur singkat untuk mengajak Jessica melihat-lihat ruangan di kantor polisi itu. Semua panggilan 911 sudah dialihkan ke kantor baru. Jadi kemungkinan kantor lama ini akan sepi dari panggilan masuk, ujar Sersan Cohen. Di sebuah gudang, Sersan Cohen juga memberitahu Jessica bahwa petugas kebersihan akan segera datang untuk mengambil beberapa sisa barang bukti dan sejumlah sampah material lainnya. Jadi, ia tidak diizinkan untuk meninggalkan posnya, apalagi keluar dari area kantor. Sebelum pergi, Sersan Cohen tak lupa memberi nomor teleponnya kepada Jessica. Suasana sepi kantor membuat Jessica bosan. Sampai-sampai ia pun hampir tertidur di ruang operator. Tak lama kemudian, ia keluar ruangan karena mendengar seperti ada sesuatu. Ternyata itu cuma lampu di lorong yang berkedip-kedip karena korslet. Telepon di ruang operator tiba-tiba berdering. Saat mengangkatnya, terdengar suara seorang perempuan yang menangis seperti sedang ketakutan. Belum sempat Jessica menanyakan alamatnya, suara perempuan itu sudah menghilang dari telepon. Ia kemudian menelpon kantor pusat untuk melaporkan hal tersebut. Namun petugas di sana mengatakan bahwa semua panggilan ke kantornya sudah dialihkan ke kantor yang baru. Jadi tidak mungkin ada panggilan telepon yang bisa masuk ke sini. Jessica pun keheranan. Sesaat setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Seperti suara berisik di ruang belakang, sehelai rambut panjang yang ikut terkunyah saat ia sedang makan, dan suara seseorang yang sedang menggedor-gedor pintu depan. Saat ia menghampirinya, tak ada siapapun di sana. Namun saat akan masuk kembali ke dalam kantor, seorang pria yang diduga gelandangan sedang kencing di lantai ruang tunggu. Sangat menjijikkan sekali. Jessica langsung mengusir gelandangan itu keluar dari kantor. Setelah membersihkan bekas kencing si gelandangan, Jessica mendengar suara dengungan aneh dari saluran pipa di gudang kecil tempat menyimpan alat-alat kebersihan. Ia pikir kantor yang usang ini membuat semua fasilitasnya menjadi rusak dan tak terurus. Namun bukan hanya rusak, tapi juga jorok. Bahkan ruang toilet yang ia masuki terlihat kotor dan bau sekali. Karena itulah ia kemudian menelpon petugas kebersihan yang rencananya akan datang ke tempat itu. Petugas kebersihan bernama Joe memberitahu bahwa dia akan datang sedikit terlambat. Ia memperkirakan akan datang ke situ sekitar jam 4 pagi. Jessica sempat menemukan foto masa kecilnya bersama ayahnya di ruang loker. Namun saat akan kembali ke ruang operator, semua pintu loker tiba-tiba terbuka sendiri.
Telepon di ruang operator kembali berbunyi, dan suara perempuan yang ketakutan itu terdengar lagi di sana. Nama perempuan tersebut ternyata Monica. Ia berkata jika sekarang ia sedang disekap di sebuah peternakan dengan sejumlah perempuan lainnya. Saat akan menanyakan di mana dia berada, telepon itu langsung ditutupnya lagi. Saat Jessica sedang membaca buku di ruang operator, gangguan-gangguan kecil mulai datang. Suara yang sama terdengar dari arah lorong. Suara seperti seseorang sedang mendorong sesuatu. Jessica memberanikan diri untuk mengeceknya. Ternyata setelah dilihat, itu adalah gelandangan tadi sedang mengacak-acak arsip di gudang barang. Entah dari mana ia bisa masuk ke sana. Jessica pun langsung memborgolnya dan membawanya masuk ke sebuah ruangan. Namun pintu ruangan itu kemudian menutup sendiri dan lampu tiba-tiba mati. Gelandangan itu sempat menyerang Jessica, namun berhasil dilumpuhkan. Ia pun pingsan. Saat akan meninggalkan ruangan, ternyata pintu itu terkunci dari luar. Lampu senter Jessica pun tiba-tiba mati. Dan tiba-tiba, karena kaget, senternya pun terjatuh. Senter itu kemudian diambil oleh seseorang. Jessica menyangka itu adalah si gelandangan. Tapi ternyata dia ada di sana. Jadi siapa yang sedang memegang senter ini? Tak lama terdengar sayup-sayup suara seorang wanita yang berbisik dan mengatakan sesuatu kepada Jessica. Dan di belakang Jessica tiba-tiba muncul sesuatu. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan lampu mulai menyala kembali. Jessica keluar, sementara si gelandangan masih dikunci di ruangan itu. Jessica pun masuk lagi ke ruang operator. Jessica sempat syok dengan kejadian barusan dan sempat akan menelepon Sersan Cohan untuk memilih berhenti dari tugas ini. Namun langsung diurungkan. Di sana ia pun tersengaja melihat sebuah tulisan di langit-langit. Jessica kemudian mengunci semua pintu di kantor polisi tersebut untuk mengantisipasi orang tadi kena masuk lagi ke kantornya. Tapi saat akan mengunci pintu belakang, ia melihat seorang wanita sedang nongkrong sambil merokok di sana. Jessica sempat menyuruhnya pergi. Namun wanita yang bernama Marigold itu pun berkata jika dulu ia juga pernah ikut bekerja di kantor polisi ini. Ia pun menceritakan bahwa di suatu malam para polisi berhasil menangkap 3 orang tahanan yang diduga adalah keluarga Paimon. Keluarga Paimon ini terbilang cukup aneh dan mengerikan. Mereka melakukan aksi kejahatannya dengan cara menculik dan menjaga para gadis-gadis malang. Jessica pun tahu tentang kisah itu, karena ayahnya juga ikut menjadi korban dalam misi penangkapan keluarga Paimon itu. Tapi ia menyangkal tentang keluarga Paimon yang ditangkap hidup-hidup oleh polisi. Karena setahu dia, keluarga Paimon justru mati ditembak di tempat akibat melakukan perlawanan pada para polisi saat akan ditangkap. Namun Marigold hanya tertawa mendengar ucapan Jessica. Itulah yang diketahui oleh publik. Kenyataannya, ketiga keluarga Paimon itu justru tewas akibat bunuh diri di kantor polisi ini. Bahkan sebelum tewas, mereka sempat menyanyikan lagu-lagu rohani yang aneh. Dan yang lebih mengherankan, setelah diperiksa keesokan harinya, para polisi justru tidak melihat ketiga mayat keluarga Paimon itu di selnya. Mereka menghilang begitu saja, ucap Marigold. Setelah itu Marigold pun pergi meninggalkan Jessica. Cerita kembali ke dalam kantor. Di suatu ruangan, Jessica melihat beberapa rekaman interogasi keluarga Paimon yang gila itu. Mendengar dari ucapan mereka saat interogasi, sepertinya mereka adalah kaum pengikut sekte atau penganut ajaran sesat. Seorang pria bernama John Michael Paimon yang diduga sebagai ketua dari sekte ini, dan 2 orang wanita pengikutnya. Ternyata memang benar, polisi berhasil membawa mereka hidup-hidup ke kantor ini, dan merekalah orang-orang yang diduga membuat ayahnya terbunuh beberapa tahun silam. Telepon di ruang operator tiba-tiba berbunyi. Setelah diangkat, ternyata itu adalah Monica.
Di dalam telepon itu, ia bercerita bahwa gadis-gadis yang ada di tempatnya sekarang sudah dibunuh. Ia pun meminta pertolongan pada Jessica. Monica menjelaskan kembali bahwa orang-orang itu menyanyikan lagu rohani sambil membunuh para gadis di tempatnya itu. Jessica sempat teringat ucapan wanita bernama Marigold tadi dan mengira bahwa Monica tengah menjadi korban penculikan para anggota sekte pengikut John Michael Payment itu. Namun tak lama kemudian telepon pun terputus lagi. Jessica melaporkan lagi tentang hal tersebut ke kantor pusat. Namun karena laporannya kurang lengkap, petugas di sana tak bisa menindaklanjuti laporan tersebut. Selang beberapa saat, kejadian ganjil terjadi lagi. Jessica menganggap bahwa ini mungkin sebuah lelucon untuk anggota polisi yang baru seperti dirinya. Tiba-tiba bel pintu depan kemudian berbunyi. Di sana ternyata ada seorang petugas polisi bernama Ryan Price. Ia pun masuk mengikuti Jessica ke ruang operator. Ia kemudian berkata bahwa ia adalah orang yang ikut dalam misi penangkapan keluarga Paymon bersama ayahnya Jessica. Dalam misi itu, mereka berhasil menyelamatkan 4 orang gadis yang disandara keluarga Paymon, namun harus kehilangan 6 orang gadis lainnya dan 2 orang petugas polisi, termasuk ayahnya Jessica. Mendengar cerita itu, Jessica nampak terlihat sedih. Tak lama kemudian, petugas Price pun pamit untuk pergi. Namun saat berbalik ke belakang, setelah dikejar, ia sudah tidak ada di sana. Saat berada di lorong, Jessica kemudian mendengar suara bisikan-bisikan goib dan melihat sosok misterius. Si gelandangan yang dikunci di ruangan tadi kemudian menggedor-gedor pintu dan meminta Jessica untuk mengeluarkannya. Namun di dalam ruangan itu Jessica melihat sesuatu. Ia pun membiarkannya tetap di sana. Selang waktu beberapa saat, Jessica mendengar suara nyanyian-nyanyian rohani dari dalam sebuah ruangan. Jessica pun menghampiri asal suara tersebut. Di ruangan itu, ia melihat beberapa orang gadis yang sedang duduk berjejer. Pintu pun tiba-tiba menutup sendiri. Dan setelah dilihat lagi, para gadis itu ternyata sudah menghilang di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Monica menelpon lagi. Kali ini ia berkata jika ia sudah berhasil kabur dari orang-orang itu. Namun ia masih tetap dikejar. Tapi lagi-lagi telepon kemudian terputus. Jessica kemudian menelepon kantor pusat untuk kesekian kalinya dan memberitahukan tentang keadaan gadis bernama Monica tersebut. Tapi petugas di sana kemudian menjelaskan bahwa perempuan bernama Monica yang Jessica sebutkan sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jessica tak percaya dengan ucapan petugas itu karena baru saja ia berbicara dengan Monica di telepon. Menurut petugas itu, Monica adalah korban pembantaian terakhir yang dilakukan keluarga Paymon. Petugas kantor pusat pun kemudian menjelaskan tentang alasan kantor dipindahkan. Bukan hanya karena fasilitasnya yang sudah usang. Namun beberapa orang petugas pun mengalami kejadian-kejadian aneh seperti yang dialami Jessica sekarang. Semua kejadian aneh ini mulai muncul tepat setelah peristiwa bunuh dirinya 3 keluarga Paymon di ruang tahanan itu. Tak lama kemudian, selembar foto jatuh di dekat pintu ruang operator tersebut. Ternyata itu adalah foto ayahnya yang tewas dalam misi itu. Dan di lorong, foto-foto 6 korban pembantaian pun tergeletak di lantai, termasuk foto petugas Ryan Price yang tadi mengunjunginya. Suara dengungan kemudian terdengar lagi. Kali ini cukup keras, hingga membuat Jessica tak sadarkan diri. Ia tersadar ketika dering telepon dari ibunya membuatnya terbangun. Namun di lorong, ia melihat seorang wanita sedang berjalan masuk ke sebuah ruangan. Dan saat Jessica mengikutinya, wanita itu tiba-tiba memukulnya. Ia membawa Jessica ke ruang interogasi dan mengambil pistol Jessica. Ternyata ia adalah salah seorang pengikut sekte John Michael Paymon. Tak lama kemudian wanita itu pun bunuh diri dengan menembak kepalanya. Jessica pun mengambil kembali pistolnya dan menuju ke ruang operator untuk mengangkat telepon yang dari tadi berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Monica. Di telepon itu, Monica menertawakan Jessica. Jessica sadar jika sekarang ia sedang diteror dan dikerjai oleh makhluk yang memang bukan manusia. Dan tak lama kemudian, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak di bawah mejanya.
Setelah dilihat, Jessica kemudian berusaha bersembunyi di antara lemari besi. Ternyata makhluk itu mengetahuinya. Ia seperti membisikkan sesuatu kepadanya. Tak lama setelah itu, ia pun menghilang. Makhluk yang ia lihat barusan mirip dengan korban pembantaian yang ia lihat di foto yang berserakan tadi. Ya, itu adalah hantu dari gadis itu. Ia adalah Monica, perempuan yang dari tadi terus-terusan menelponnya. Jessica sudah tak tahan lagi dengan semua kejadian di dalam kantor polisi ini. Ia berusaha untuk keluar, namun pintu terkunci sangat rapat. Dan pintu kacanya pun tak bisa dipecahkan. Seseorang tiba-tiba menelpon ke ponselnya. Jessica pun mengenali suara di telepon itu, karena itu adalah suara dari mendiang ayahnya yang sudah meninggal. Ia kemudian berkata pada Jessica bahwa ia harus kuat melawan semua ini, karena sekarang ia sedang diteror oleh arwah keluarga Paimon yang telah merenggut nyawanya. Serangkaian kejadian aneh di sini memang sengaja dibuat untuk melemahkan mental Jessica. Selang beberapa saat, si pria gelandangan tiba-tiba lewat di belakangnya Jessica. Jessica heran kenapa dia bisa keluar dari ruangan yang dikuncinya itu. Hey, how'd you get out, huh? Ia pun berhasil memborgolnya. Tapi lampu di semua ruangan tiba-tiba padam. Jessica pun kemudian memeriksa ke ruangan tempat gelandangan tadi berada. Tapi ia ternyata sudah tewas, tergantung dengan kain yang terikat di lehernya. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi lagi. Jessica melihat bayangan ritual-ritual penyembahan yang dilakukan ketiga keluarga Paimon. Semuanya memang terlihat seperti nyata. Bahkan teror dan halusinasi yang mengganggu terus-terusan datang. Pikiran Jessica terlihat sudah kacau. Ia seperti sudah terjebak dalam permainan arwah keluarga Paimon itu. Jessica sempat pasrah. Namun tak lama kemudian ayahnya yang sudah meninggal tiba-tiba menelponnya lagi. Ia memberitahunya untuk menghentikan mereka segera, agar bisa secepatnya keluar dari tempat itu. Jessica kemudian mendengar suara pintu depan terbuka. Ia pun beranjak menuju lorong dan melihat 3 orang yang mengenakan tutup kepala masuk ke dalam. Jessica mengira bahwa mereka adalah kawanan orang-orang sekte yang dipimpin oleh John Michael Paimon. Jessica langsung mengejar mereka. Ketiga orang itu pun berhasil ditembak oleh Jessica. Namun tiba-tiba Sersan Cohen datang dan menembak Jessica. Di sini kita semua dibuat bingung. Kenapa tiba-tiba Sersan Cohen menembak Jessica? Jika ditarik ke belakang, Jessica ternyata bukan menembak para anggota sekte. Kenyataannya, ia justru menembaki para petugas kebersihan yang berjanji akan datang pada jam 4 pagi. Salah satunya adalah Joe, yang sempat menelponnya tadi. Jessica duduk terkulai lemas dan mendengar sayup-sayup nyanyian rohani yang sangat familiar di telinganya. Hingga tak sadar, ia pun ikut menyenandungkan lagu tersebut. Di akhir film, 3 orang keluarga Paimon yang sudah mati akibat bunuh diri itu menghampiri Jessica dan menutupi wajahnya dengan kain. Film pun berakhir di situ. Kesimpulan yang Anda dapatkan dari ending film ini adalah si Jessica sudah terpengaruh oleh permainan arwah keluarga Paimon itu. Munculnya halusinasi dan kejadian-kejadian ganjing terus menerornya membuat ia sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana hantu dan mana yang manusia nyata. Ada pendapat lain tentang ending dari film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya.